Oke, kita balik lagi ya di sesi kedua dari program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Masih bersama-sama dengan Kak Amel yang tadi sudah menemani kita di 25 menit pertama ya di sesi pertama tadi. Dan mungkin buat kalian yang belum nonton sesi pertama dan tertarik atau mungkin tadi kalian ketinggalan buat nonton sesi pertama secara visual, langsung aja ke YouTube kita. Akan aku upload di YouTube kita di channel Disa Plus Media jam 6 sore di hari Selasa besok tanggal 16 Agustus. Dan sekarang sesi kedua tentu saja akan aku upload juga di YouTube ya secara visual. Langsung aja tengok YouTube kita di Disa Plus Media untuk sesi kedua, tapi masih minggu depan tanggal 23 Agustus. Jamnya sama jam 6 sore. Dan kita lanjut lagi nih ya sama Kak Amel. Oh iya, satu lagi. Buat kalian yang pingin tanya-tanya ke Kak Amel, langsung aja kita akan bacain chat kalian di chatbox kita yang sudah aku sediain di www.ttwr.org. Kalian bisa dengerin juga obrolan kita ya di sana di www.ttwr.org atau di aplikasi kita di Askara Radio Streaming yang ada di Play Store. Oke Kak Amel, kita lanjut ngobrol lagi nih ya, lanjut ke sesi yang kedua. Tentu saja masih seputar menulis. Nah, sedikit spoiler, nah tadi kita sedikit ngobrol ya Kak waktu break tadi. Kita menyiapkan sebuah puisi nih, salah satu karyanya Kak Amel. Jadi tunggu aja nanti akan Kak Amel akan membacakan puisinya buat kita semua ya. Tapi sebelumnya kita mau kepoin nih soal pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapin untuk Kak Amel. Nah, Kak Amel ini kan sering ikut kompetisi nulis ya. Dan kabarnya sering jadi juara juga nih. Boleh cerita Kak, kompetisi apa aja sih yang pernah diikuti, mungkin yang paling berkesan atau yang mungkin ini kompetisi pertamaku nih akhirnya berkesan buat Kakak. Apa nih? Kompetisi yang paling berkesan untuk yang baru-baru ini aja. Oke, boleh. Itu yang bulan lalu, yang bulan April itu. Jadi itu ada event yang namanya event oleh Asga Imagination School yang ngadain gitu. Jadi ini puisi kelas online yang ngadain, dan dia itu di event ini ada 25 hari kita harus menulis puisi. Jadi selama 25 hari itu kita harus menulis puisi, dan itu tentang kematian dan kelahiran. Gitu. Jadi selama 25 hari itu kita harus menulis tentang kematian dan kelahiran. Perharinya satu. Perharinya satu. Harus store. Ya. Ada batasan berapa kata atau apa itu? Nggak ada ketentuan, yang penting harus 25 puisi. Per hari satu ya? Ya, per hari satu. Nah, di situ saya pertama, ya awalnya itu meraba-raba ya. Apa bisa gitu ya, satu puisi bisa 2 tema. Kan harus kelahiran dan kematian atau kematian dan kelahiran gitu. Tapi di situ dituntut itu kekreativitasannya gitu. Iya. Di hari pertama saya masih belum dapat itunya, belum dapat feel-nya. Sampai sekitar hari ke-8 itu baru saya dapat idenya, itu akhirnya bisa di-repost. Jadi kalau misalnya puisi kita berkesan oleh juri, itu di-repost di Instagramnya jurinya gitu. Nah, puji Tuhan saya di-repost itu pertama kali itu. Senang sekali waktu di-repost pertama itu. Dan tanpa saya duga itu saya di-repost sampai 6 kali. 6 kali berikutnya. 6 kali repost. Sampai 6 kali. Dan waktu yang terakhir itu baru saya dapat ide. Oh ya, ternyata memang benar kematian dan kelahiran atau kematian tuh bisa dijadikan satu puisi. Karena itu kan siklus ya. Sebenarnya itu kan siklus ya. Kayak misalnya rantai makanan itu kan kelahiran dan kematian kan. Betul. Ada yang mati tapi juga ada yang lahir untuk dimakan, dan nanti mati lagi, lahir lagi. Nah, akhirnya waktu saya menggali terus ya, puji Tuhan, akhirnya saya mendapatkan juara pertama di event ini gitu. Nah, itu pertama kali saya juara pertama. Oh gitu. Ya, yang lalu-lalu masih kayak 200 penulis terbaik atau hanya terpilih, gitu-gitu aja. Nah, yang ini saya mendapatkan juara pertama ini yang di Asga Imagination School. Itu Mei kemarin, Mei. 25 hari, satu hari satu itu bukan hal yang gampang loh. Iya, memang bukan hal yang gampang. Apalagi satu tema ya? Iya, satu tema. Satu tema selama 25 hari. Kalau beda-beda tema per hari, beda tema itu lain sih cerita. Lain. Kalau ini harus sama. Harus sama.
tema sama dengan beraneka ragam tulisan kan berarti. Iya, betul. Gitu. Jangan sampai kita masih kecantol sama tema yang kemarin nih. Iya, sama tulisan yang kemarin kan temanya, temanya harus sama. Kan? Tapi tulisannya nggak boleh sama. Nah, gitu. Itu sulit loh. Iya. Tapi di repost sampai 6 kali ya sama sampai 6 kali. Wah, itu berkesan ya Kak ya? Itu sangat berkesan dan itu karena itu kan lombanya online, jadinya bisa sampai seperti punya teman seluruh Nusantara gitu. Betul, itu dibuka untuk semua ya? Dibuka untuk semuanya, bisa ikut, semua umur, pokoknya semuanya dengan syarat-syarat yang mereka sudah tentukan gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Nah, menurut Kak Amel itu kalau mau terjun di dunia tulis menulis, itu apakah harus banget kita ikut sebuah kompetisi atau enggak sih? Dan kira-kira kalau misalkan ikut kompetisi itu apa sih manfaatnya atau sumbangsi dari ikutan kompetisi itu buat kita itu apa sebenarnya? Oke. Kalau misalnya kita ingin maju dan berkembang, harus, kalau menurut saya. Harus ikut kompetisi ya? Harus ikut kompetisi. Sumbangsihnya ya, kita jadi tahu respon karya, maksudnya publik itu meresponi karya kita tuh seperti apa. Ya, setuju sih, betul. Kemudian kita jadi tahu karya-karya yang lain itu seperti apa. Jadi kita nggak kayak kata dalam tempurung gitu ya. Kita jadi bisa melihat dunia, melihat mungkin selama ini kita merasa karyaku ini is the best. Mine is the best. Ketika ikut kompetisi, wow ternyata. Jangan meremehkan yang the youngest itu, kita nggak bisa meremehkan karena justru mereka yang paling muda tuh larinya tuh bisa sampai speednya tuh bisa sampai cepet banget. Betul. Daripada kita yang ya mungkin udah umur paruh-paruh baya begini. Jadi ya itu menurut saya sumbangsihnya kita bisa tahu kemampuan kita dan kemampuan orang lain. Itu. Iya betul. Nah, karena kalau misalkan ikut kompetisi kan kita bisa lihat tulisan orang lain juga ya. Dimana kita bisa mungkin lihat perspektifnya penulis itu, strateginya dan skill-skillnya betul. Akhirnya kita tahu kalau misalkan dunia penulisan itu sebebas itu dan sebebas itu, sekreatif itu. Sekreatif itu. Karena ya betul kalau misalkan kita nggak ikut kompetisi, ya kayak kata dalam tempurung tadi ya, kita merasa mungkin ini udah the best lah. Padahal belum kita. Padahal belum sama sekali. Belum sama sekali. Itu kayaknya nyambung dengan pertanyaan yang di sesi pertama tadi ya. Apakah perlu dipublish apa enggak ya? Perlu ya. Perlu. Nah, mungkin kalau misal kalian cuman mempublish mungkin ada sih temanku yang biasanya suka mempublish tulisannya itu cuman di story nah itu tulisannya bagus-bagus sih. Nah, mungkin bisa nih aku saranin dia buat ikutan juga nih. Ikutan event-event. Iya, betul. Supaya dia bisa improve dan karyanya paling nggak dikenal orang lah ya. Dikenal orang, betul. Gitu. Dan itu sumbangsinya rupanya gede banget ya buat perkembangan besar sekali kita. Buat perkembangan kita dan orang lain juga. Betul. Nah, karena kalau misalkan nggak kita publish ya orang lain nggak tahu, kita akhirnya nggak tahu standar tulisan kita itu kayak gimana. Iya, betul. Kualitasnya kayak gimana gitu kita nggak tahu. Ya, kualitasnya apakah bisa dikonsumsi banyak orang atau hanya sebagian segmen gitu. Segmen sebagian doang ya. Itu kita akhirnya tahu ketika kita publish ya. Minimal dipublish lah. Kalau kompetisi ya itu nanti dulu, tapi minimal dipublish dulu ya. Oke. Kalau ngomongin soal nulis ini kan membutuhkan ide-ide yang segar Kak ya. Bisa dibilang idenya harus ketika pikiran kita fresh gitu. Atau mungkin moodnya pas lagi emang mood nulis nih. Nah, kalau ngomongin mood nggak perlu bukan berarti harus mood baik nih. Kadang moodnya lagi emosi juga bisa nulis. Bisa. Akhirnya tulisannya juga emosi sih ya. Tapi itu kan karya ya. Jadi mood itu nggak tentu harus baik. Tapi kalau ngomongin soal ide itu kan harus selalu seger lah ya. Nah, gimana nih Kak Amel men-treatment agar selalu dapat gairah menulis? Kalau dari saya tuh yang membaca itu. Yang kedua adalah mengamati. Iya. Dari membaca kan tentu kita dapat kosakata, dapat ide, dapat trik-trik untuk menulis, dapat kreatif-kreatif yang lain. Misalnya orang nulis A, terus kita bisa jadi tulis ABC gitu. Jadi membaca. Yang kedua mengamati. Kita tuh memang kalau misalnya ingin terjun ke dunia tulis menulis, kita memang harus jadi orang yang sensi atau peka gitu ya. Harus gitu ya. Harus gitu. Misalnya kita lihat yang kemarin ya parade bantengan. Itu banyak orang yang mengeluh, aduh bantengan
aduh macet segala macam. Tapi kita sebagai penulis lihatnya sudut pandang yang lain. Lihat sudut pandang yang lain. Seperti sudut pandang perekonomian gitu ya. PKL jadi punya penghasilan, tukang parkir jadi punya penghasilan gitu ya. Terus kemudian orang-orang yang punya kostum-kostum tuh bisa mengapresiasi diri mereka gitu ya. Budaya juga bisa diangkat. Betul, setuju. Jadi kita harus nggak hanya memikirkan diri kita sendiri gitu. Kita bisa melihat orang lain. Kalau misalnya temanya sekolah ya, kita lihat teman kita, gimana dia menyelesaikan masalahnya dia, gitu. Atau kita mengamati guru kita, kok guruku sikapnya kayak gini ya ke murid, kenapa? Gitu. Mengamati seperti itu, saya biasanya. Jadi membaca dan mengamati. Betul. Iya betul sih Kak, kalau ngomongin soal mengamati tuh, kadang kita imajinasinya bisa mengarah kemana-mana ya. Iya. Dan imajinasinya itu kan, apalagi kalau kita bisa menuangkan imajinasinya dalam bentuk tulisan, akhirnya jadi karya dong. Iya. Betul. Jadi membaca dan mengamati. Iya. Kalau membaca itu bisa dibilang kayak amunisi ya. Iya, amunisi itu benar. Amunisinya para penulis nih. Iya. Harus mau membaca. Kalau enggak nanti kayak mobil yang nggak ada bensinnya itu, mogok, sudah stuck. Iya. Dan sering banget aku juga ngalamin hal kayak gitu sih kalau pas lagi waktunya nulis skrip atau naskah gitu. Aduh ini stuck, nggak ada ide gimana ya. Iya. Cara satu-satunya emang bener membaca. Kalau gitu ya keluar mengamati gitu, akhirnya nemu ide untuk nulis sesuatu. Iya. Gitu ya, memang itu hal yang penting nggak untuk sebagai orang yang bergerak di dunia kreatif di terutama seni menulis ya. Iya. Dan seni, mungkin cabang seni yang lain pasti juga membutuhkan hal yang sama. Iya. Oke. Nah ini pertanyaan lagi nih Kak. Nah tiap tulisan itu kan nggak dibaca oleh mungkin kita aja ya. Seperti tadi aku bilang tulisannya itu dipublish gitu. Nah ngomongin dipublish nih Kak. Dipublish itu kadang kita juga nyerempet-nyerempet soal cuan nih. Dari menulis ini gimana sih Kak alurnya supaya kita bisa mendapatkan ya katakanlah uang juga nih dari tulisan atau karya kita? Oke, kalau yang dulu, dari dulu kan pasti kita ngirimnya ya ke majalah lokal atau koran lokal gitu kan ya. Tapi kalau sekarang peluangnya itu banyak sekali, karena media online yang literasi itu, literasi itu juga ada yang berhonor. Oh gitu? Iya, kita bisa browsing gitu. Mereka punya website yang menerima tulisan dan itu berhonor. Itu yang pertama ya. Kemudian melalui online ya. Kemudian yang kedua melalui event. Memang sih mereka nggak hanya, misalnya kadang eventnya itu hanya tulisannya tidak berhadiah uang tapi buku. Jadi dibukukan kan tulisannya. Dan nanti dari tulisan yang dibukukan kan kita mendapatkan royalti. Nah itu kita juga dapat cuan dari situ. Tulisan yang dibukukan ya? Iya, tulisan yang dibukukan. Ya. Jadi biasanya ada tuh yang cuman tulisan ini nanti akan dibukukan. Itu bisa menghasilkan cuan karena nanti kan bukunya dijual. Iya sih, kita bisa mendapatkan royalti dari situ. Iya, kita ambil bagian di situ juga ya. Atau kita mengadakan kelas online puisi. Betul. Itu juga bisa menghasilkan uang sekaligus teman. Itu sebenarnya kelas online itu banyak banget itu manfaatnya kalau sekarang ya. Kita era digital kayak gini ya. Habis pandemi apalagi habis pandemi apalagi. Sudah tuh banyak sekali manfaatnya. Betul. Kita bisa punya teman, kita juga dapat cuan, kita juga bisa berkarya gitu. Apa-apa online kan sekarang? Iya, apa-apa online gitu. Mulai dari webinar, workshop, seminar, udah banyak yang online ya. Iya, itu juga bisa digunakan untuk mendapatkan cuan itu. Oke, jadi bisa jadi istilahnya apa ya? Pemateri ya? Iya, pemateri. Tapi sebelum jadi pemateri ya tentu saja kalian harus dikenal dulu nih. Nah, karyanya harus ketok dulu ya, bahasanya orang Jawa. Karyanya mana kalau dia tiba-tiba bikin seminar, karyanya nggak ada ya? Iya, siapa yang datang? Nah, memang harus pelan-pelan, nggak bisa instan. Betul. Iya. Memang karyanya itu harus nampak dulu lah. Iya. Apa yang kita kerjakan prestasinya, achievementnya harus ada dulu. Iya, karena orang kan juga milih ya. Iya. Kalau mereka mau ikut sesuatu kan mereka milih, karena apalagi bayar nih. Iya. Mereka milih, ya mereka pilih karena mereka bisa memilih yang terbaik, ya mereka pasti cari yang terbaik lah ya. Iya. Jadi kita harus jadi yang terbaik dulu nih. Iya. Jadi memang bisnis atau entrepreneur yang bekerja di bidang menulis ini
memang lain ya dengan kayak kuliner kayak gitu ya. Kalau kuliner kan kita modal sekian nanti pasti dapatnya sekian. Nah, gitu. Ini nggak bisa digituin ya. Kalau ini nggak bisa digituin. Tetapi kita punya investasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Kalau menurut saya ya. Betul. Karena tidak ada yang namanya kadaluarsa untuk tulisan. Iya, setuju aku. Kayak misalnya Chairil Anwar. Ya. Kita kan baru merayakan hari 100 harinya Chairil Anwar. Maksudnya bukan 100 harinya, 100 tahun ya. 100 tahunnya Chairil Anwar. Nah itu membuktikan bahwa tidak ada kadaluarsanya untuk tulisan. Ya. Jadi itu yang membuat kita tidak putus asa. Oke, tulisan saya hari ini nggak laku. Tetapi mungkin laku waktu di anak cucu saya. Ya, beberapa tahun lagi nggak apa-apa. Yang penting berjuang. Ya. Tulisan-tulisan yang udah lama-lama banget juga banyak banget ya. Banyak sekali. Yang akhirnya terangkat lagi. Akhirnya terangkat lagi. Kalau aku dulu itu zaman masih kecil kayaknya suka baca Sherlock Holmes itu loh. Oh iya. Sherlock itu Holmes. Kan lama sekali itu sudah. Iya udah lama banget. Udah lama sekali itu. Dipublish kan kalau dulu publish Sherlock Holmes itu kan adalah kayak novel kecil-kecil ya. Iya, novel kecil-kecil. Ada satu set gitu. Iya. Terus akhirnya tahun berapa ya? 2010 kalau nggak salah ada lagi yang gede, yang seri gede. Cuman ada 2 buku itu. Tapi isinya juga berbeda akhirnya. Berbeda maksudnya sudut pandangnya bisa beda kalau kita baca. Tapi dia tetap memakai nama Sherlock Holmes itu. Betul. Gitu. Ya, nah itu menarik sih kalau ngomongin soal tulisan karena keren banget. Nah, terus juga novel-novel yang jadi film juga banyak kan. Banyak yang kayak Harry Potter itu. Betul. Nah, itu akan sampai beberapa tahun lagi akan masih laku, tetap laku. Itu kan terinspirasi dari buku kan, dari novel, dari tulisan dulu. Banyak kalau ngomongin film yang terinspirasi dari novel-novel ya. Iya, banyak. Banyak banget kayak The Lord of the Rings. Iya, The Lord of the Rings itu. Ada trilogi kan. Iya. Akhirnya jadi film juga. Terus jadi selanjutannya juga ada, aku lupa judulnya apa. Iya, banyak memang. Banyak dari sebuah tulisan jadi sebuah film. Iya. Dan tulisan-tulisannya itu bukan tulisan yang bisa dibilang baru ya. Iya. Tulisan-tulisan lama. Lama, karya-karya sastra lama. Iya. Tapi masih bisa kita baca sampai sekarang. Betul. Banyak tulisan-tulisan lama akhirnya jadi film. Jadi manfaatnya jangka panjang ya. Jangka panjang, manfaatnya itu jangka panjang. Ya, setuju sih Kak. Nah kalau ngomongin soal menulis lagi nih Kak. Menulis itu buat Kak Amel sendiri secara pribadi itu apa? Kalau menurut saya itu adalah terapi. Terapi? Iya, terapi. Jadi itu ketika kita bisa mengekspresikan diri kita, jiwa kita ke dalam satu tulisan gitu. Terus kita pede. Itu membuat kita tuh bahagia gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah bahagia ya pasti kita sehat. Gitu. Jadi saya merasa bahwa menulis ini adalah terapi untuk hidup saya, itu adalah terapi. Bisa menulis akhirnya bahagia itu adalah obat ya. Iya. Ya kan. Hati yang gembira adalah obat. Aku langsung ingat itu, hati yang gembira adalah obat. Iya. Ya, buat Kakak itu adalah obat karena memang bisa buat gembira ya. Iya, gembira. Bisa buat terapi. Betul. Gembiranya orang-orang itu beda banget sih. Beda-beda, semua orang mempunyai. Dan itu sangat subjektif, nggak bisa kita samakan satu sama lain ya. Iya. Dan tiap orang pasti punya gitu. Dan Pasti Kak Amel punya. sendiri gembira karena menulis. Gembira karena menulis, ya. Betul itu. Oke. Nah, kalau Kak Amel dalam rencana-rencana ke depan ini mungkin dalam jangka pendek aja lah, 1-2 bulan lagi ada nggak sebuah kompetisi yang mungkin lagi? Ini aku lagi dikerjakan? Ini lagi ikut. Iya, di Instagram ini ada Elunar Publish ini dia ngadain suatu event, bisa dilihat itu teman-teman di IG-ku. Itu aku ada mesti share di situ. Terus kemudian ini kan ya puji Tuhan aku ikut sayembara kumpulan puisi dan masuk finalis. Wow. Nah, sayembara kumpulan puisi. Iya, itu aku masuk finalis. Nah, ini nanti sampai tanggal 15 dinilai. Jadi kemungkinan nanti hari ini dong nggak? Apa? 15 September. September 15 Septembernya. Jadi nanti kemungkinan Oktober atau November itu hasilnya. Hasilnya udah kelihatan. Iya. Jadi event itu selalu ada. Selalu banyak sekali event sekarang itu untuk diikuti gitu. Iya. Banyak sekali. Pokoknya kita cari lah ya. Pokoknya kita cari. Pokoknya ada kemauan itu pasti ada jalan. Iya sih, setuju. Pasti ada jalan. Kemauan itu pasti ada jalan. Ya. Oke, jadi tadi sempat aku spoiler ya di awal-awal bahwa kita akan dengerin salah satu puisi karyanya dari Kak Amel nih.
Nah ini di repost, kalau aku lihat di Instagram ini di repost 6 Juni. Iya, ya. 6 Juni. Waktu itu ikut event Gerimis 30 hari rutin menulis. Gerimis 30 hari rutin menulis ya. Ini ada tulisannya Gerimis hari ke-6. Iya. Nah ini oleh Kak Amelia Priskilawati. Iya. Oke, Kak boleh dibacain dong karyanya? Oke, boleh. Oke. Kita dengerin ya. Kota Batu, karya Amelia Priskilawati. Kota Batu adalah kenangan dan rindu. Kenangan yang mengalir di jalan-jalan setapak pegunungan. Lalu bermuara di jiwa para pengembara, pendaki, dan pelancong. Kota Batu adalah kenangan dan rindu. Rindu yang kian ranum menetap di aneka potongan apel. Rindu yang semakin renyah menggema di setiap remasan keripik kentang. Batu, 6 Juni 2022. Wih, keren. Terima kasih. Nah, oke. Mungkin bisa diceritain sedikit nih Kak, dari karya ini latar belakangnya apa nih? Waktu itu aku memang kan ikut event ini, terus temanya bebas. Terus kemudian aku pikir gini, apa ya tema yang belum diangkat selama ini? Oh ternyata tentang kotaku gitu, Kota Batu. Okay. Saya mengamati Kota Batu ini apa ya yang unik, yang bisa menarik untuk dibahas gitu loh. Ternyata memang untuk sebagian orang Kota Batu itu pasti mempunyai satu kenang-kenangan gitu. Betul. Ya. Buktinya banyak yang berkunjung ke sini, pendatang ke sini juga banyak. Kalau misalnya kita mengenang, pasti kita juga akan merindu gitu. Ya. Nah, terus kemudian saya memasukkan kuliner yang khas kayak apel, keripik kentang. Terus saya masukkan di situ, khas Batu banget. Kemudian karena Batu ini pegunungan, ya pasti jadi para pecintanya para pendaki itu di sini. Pelancong juga suka. Pelancong tuh dalam artian wisata-wisata yang mereka udah terbiasa dengan hidup-hidup kota yang metropolitan kayak gitu. Datang ke sini lihat gunung, lihat pemandangan yang indah, jadi nanti pasti akan merindu lagi. Oke. Puisinya tentang itu. Ini ditulis 6 Juni ya? 6 Juni waktu ikut event. Oke, ini butuh berapa lama nih Kak untuk mengumpulkan ide menuliskan tulisan ini? Waktu itu sehari. Sehari ya? Sehari. Dan itu fotonya kebetulan kan dari rumah kan kelihatan Gunung Panderman itu. Oh langsung foto sendiri berarti? Iya langsung. Oh dari gambar foto ini ada ide juga gitu. Yang mengamati gambar, yang mengamati yang asli terus mengamati gambar. Oh ada ide juga di sini gitu. Oke. Dari situ. Pas ya? Pas jadinya. Oke. Dan itu karyanya original dari Kak Amel nih? Iya. Oke. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik buat lihat tulisannya Kak Amel yang lain ya. Iya. Ini cuma contoh salah satu dari banyak banget. Dari banyak gitu. Iya, ini contoh salah satu dari banyak. Kalian bisa langsung ke IG-nya Kak Amel itu di @amel_mariono. Iya. Nah, cek aja di sana buat kalian yang ketinggalan ya. Mungkin tadi di sesi 1 aku udah sebutin tapi kalian ketinggalan baru dengerin, langsung aja cek IG-nya. Oke, kita ke chatbox lagi nih Kak. Ada Maya yang menyampaikan terima kasih. Makasih Kak untuk obrolan hari ini. Puisi terakhir tentang Kota Batu yang dibaca menyentuh sekali. Terima kasih Maya. Nah, ini salah satu ini ya Kak ya. Salah satu kalau misalkan karya kita publish, akhirnya kita bisa dapat apresiasi itu ya. Apresiasi kan. Itu bisa motivasi kita, memotivasi kita. Oh, ternyata diterima. Iya, gitu. Ini baru kita obrolin langsung ada contoh nih. Iya, contoh langsung contoh konkret ya. Nggak ada kita nggak ngecap lagi ya. Nggak abal-abal. Langsung contoh konkret nih. Oke Kak Amel, terima kasih ya buat obrolan kita sepanjang hari ini ya. Sepanjang 1 jam ke belakang ya. Dan kita sudah menyelesaikan untuk sesi yang kedua. Thank you buat waktunya Kak Amel. Sama-sama. Disempatkan Sama-sama. ngobrol bareng kita. Ini yang pertama tapi mungkin bukan yang terakhir ya. Oh iya. Kita mungkin bisa ketemu lagi nih. Pastinya ya. Ketemu lagi sama Kak Amel di lain kesempatan. Atau mungkin di program yang lainnya kita nggak tahu, kita lihat aja ya Kak Amel. Tapi thank you buat ketersediaannya hari ini. Dan sekarang waktunya kita berpisah ya. Karena kita sudah melewati 2 sesi nih Kak Amel. Oke kalau gitu teman-teman, thank you buat kalian yang sudah stay tune di Askara Radio Streaming di www.twr.org dan juga di aplikasi kita di Askara yang bisa kalian download di Play Store. Thank you banget. Tapi buat kalian yang mungkin pengen lihat versi visualnya, pengen tahu Kak Amel ini kayak gimana sih sosoknya, nah kalian bisa langsung tonton di Instagram kita, di YouTube channel kita itu di
channel Disciples Media. Kalian langsung aja cari YouTube Disciples Media karena program ini sudah aku rekam dan akan aku upload. Untuk sesi pertama itu akan aku upload besok jam 6 sore hari Selasa tanggal 16. Dan kemudian untuk sesi yang kedua akan aku tayangkan juga di hari Selasa tanggal 23 jam 6 sore juga di channel Disciples Media. Oke, kalau begitu Bias Paris undur diri dan terima kasih Kak Amel buat waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Kak Amel. Iya. Tentu saja, oke, dan sampai jumpa di Ngobrol Apa berikutnya.